Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Andika Eko. Saya dari jurusan D3 Mesin. Di sini saya ingin mempresentasikan sebuah alat yang bernama pembangkit listrik tanpa BBM memanfaatkan putaran flywheel. Oke, kita lanjut ke latar belakang. Kami merancang sebuah alat, yaitu aplikasi flywheel pada electrical generator yang nantinya dapat memecahkan masalah mengenai ketidakstabilan voltage dan efisiensi daya yang rendah. Dengan adanya roda gila flywheel yang merupakan sebuah komponen berputar bertujuan untuk menjaga kestabilan putaran yang terjadi pada poros utama ketika terjadi putaran akibat pemakaian listrik yang melebihi batas secara mendadak. Masalah yang diangkat dan solusi. Masalah yang kami angkat dari pihak alat yang kami kembangkan adalah untuk membantu pekerjaan-pekerjaan ringan yang membutuhkan energi listrik di tempat-tempat yang sulit didapat energi listrik, seperti di alam bebas seperti gunung maupun lautan. Karena alat yang kami ciptakan tidak membutuhkan energi asupan di awal yang banyak, cukup energi yang sangat sedikit untuk memutar bagian-bagian motor DC untuk membangkitkannya. Energi listrik yang dihasilkan cukup untuk membantu karena listrik yang dihasilkan sekitar 2,5 kW sampai 3,5 kW di RPM 400. Teknologi mesin alat pesaing yang ada. Jadi, alat kami memiliki 3 pesaing. Yang pertama adalah generator berbasis mesin bensin, dan yang kedua adalah panel surya. Yang ketiga adalah pembangkit tenaga angin yang menggunakan baling-baling. Jadi kenapa 3 alat ini? Karena saya sering melihat di alam atau di pedesaan-pedesaan yang jauh dari perkotaan, dia menggunakan 3 alat ini. Nah, maka dari itu saya menaruh 3 alat ini karena ini pesaing terberat dari alat mesin kita. Lanjut. Kelebihan teknologi yang ada. Jadi alat kita ini memiliki 3 kelebihan. Yang pertama, kelebihan dari alat yang kami kembangkan ini cukup baik digunakan di skala kecil karena dimensi alat ini cukup ringkas dan padat. Yang kedua, energi yang dihasilkan cukup untuk menyalakan 10 lampu LED 35 watt dalam sekali pengisian baterai 2 jam. Yang ketiga, alat ini cukup handal dibawa ke area yang sulit seperti hutan, gunung, dan lautan. Jadi alat kita tidak ketergantungan oleh matahari karena uh, di sini kita punya varian yang menggunakan solar cell, tapi tidak kita jadi pakai karena kita tidak membutuhkan itu karena kita bisa hanya cukup memutar flywheel untuk mendapatkan energi awal. Lanjut. Kalau sebelumnya kita membahas kelebihannya, sekarang kita masuk ke kelemahan teknologi yang ada. Jadi kelemahan yang pertama adalah alat yang cukup berat untuk dibawa berpergian kemana-mana. Berat totalnya sekitar 23 kilo. Ya, cukup pegel lah tangan. Yang kedua, ketika baterai benar-benar drop, kita harus memutar flywheel untuk mendapatkan sumber putaran awal untuk menggerakkan generator untuk menghasilkan energi awal. Ya, yang sebelumnya saya bacakan. Ya, lanjut. Rencana teknologi mesin alat yang dikembangkan. Jadi, rencana teknologi yang ingin dikembangkan pada flywheel menambahkan medan magnet di sisi luar flywheel untuk mendapatkan putaran dari tarikan magnet yang menyebabkan daya waktu putarnya bertambah cukup lama dan bisa menghasilkan listrik lebih banyak dan kestabilannya lebih baik. Lanjut. Ya, kita mulai ke tabel demand dan wise. Jadi, fungsi dari tabel ini menunjukkan sebuah kesatuan alat, kesatuan fungsi, dan kesatuan dan tingkat kepentingannya. Jadi dimasukkan di sini seperti contohnya cara kerja alat yang mudah. Nah, kita di sini pilih demand dan nilainya 10 karena apa? Alatnya mudah digunakan. Jadi diberi nilai 10. Seperti itulah contohnya. Ya, lanjut. Struktur fungsi keseluruhan.
Struktur fungsi berdasarkan hubungan antara input dan output aliran energi, material, dan sinyal dari suatu sistem teknik yang akan menjadikan generator berbasis flywheel menjadi suatu alat yang mudah dipahami ketika ada kesulitan masalah di kemudian hari. Ya, kita lanjut gambar yang di bawah ini. Jadi, gambar di sini adalah suatu sistem yang menerangkan kinerja alat ini. Jadi, alat ini bisa berfungsi menggunakan tiga tiga cara. Dari yang pertama tuh mulai dari sinyal on, langsung relay masuk ke positif, memutar energi mekanik, memutar dinamo DC. Dari DC sambung ke flywheel. Flywheel berputar sampai di RPM tertentu, lalu generator berfungsi, lalu mentransfer energinya ke baterai. Jadi sistem itu terus berputar. Ya, lanjut. Ya, kita masuk komponen-komponen teknologi mesin alat yang dikembangkan. Jadi sebelumnya sudah saya terangkan. Jadi di sini adalah rencana teknologi yang dikembangkan adalah menambah medan magnet untuk menambah putarannya. Ya, lanjut. Ya, kita masuk ke fungsi dan mekanisme kerja teknologi mesin alat yang dikembangkan. Nah, jadi sistemnya seperti ini. Jadi dia menggunakan flux untuk memutar rotor dari medan magnetnya. Jadi ketika flux itu menarik medan magnet itu, nah itu dapat putaran lebih dari flywheel. Jadi flywheel itu akan terus berstabilitasnya itu tinggi karena dibantu juga oleh bearing yang bagus. Ya, lanjut. Ya, kita mulai ke tabel solusi dan fungsi. Jadi di sini ada 3 varian. Nah, varian yang ketiga sudah saya jelaskan di pertama, dia menggunakan solar cell, tapi sepertinya ini tidak jadi dipakai. Jadi saya tetap menerangkan di varian yang pertama dan kedua aja. Di sini varian yang pertama menggunakan rantai, yang varian kedua menggunakan belt. Tapi varian yang kedua dia menggunakan flywheel yang menggunakan medan magnet yang flux. Sedangkan varian pertama tidak menggunakan medan magnet, hanya flywheel biasa. Jadi langsung saja kita mulai. Lanjut. Ya, langsung kita masuk ke struktur subfungsi. Jadi subfungsi dapat disebutkan juga sebagai cara kerja dari pembangkit listrik berbasis flywheel ini. Jadi langsung saja kita masuk ke bagian gambarnya. Saya bisa terangkan di sini. Gambar di sini adalah menunjukkan di mana yang dinamo yang berputar. Kita masuk ke dinamonya. Dinamo berputar, lanjut ke generator, mulai berputar karena dibantu oleh proses. Jadi dibantu oleh flywheel berputar, generator masuk ke listrik mulai didapat di RPM 1000. Langsung masuk ke modul. Modul ini mengatur alur listrik, kapan masuk ke baterai, kapan balik ke dinamo DC. Jadi seperti itu singkatnya. Lanjut. Kita masuk ke sketsa konsep. Jadi di sini ada yang dua konsep. Jadi varian ketiga saya jadi tidak pilih karena itu terlalu rumit menggunakan solar cell. Karena tahu berat dari ini aja 23 ditambah itu terlalu berat. Jadi yang pertama di sini adalah yang menggunakan rantai, yang kedua menggunakan V-belt. Jadi kita lanjut ke pohon objektif. Di pohon objektif ini jadi bisa dibaca, kalau nggak terlihat mohon maaf karena memang terlalu kecil, jadi kita bisa lanjut aja. Ya, kita masuk ke tabel evaluasi. Jadi di sini ada nilai-nilainya, bisa dibaca sendiri. Langsung lanjut aja ke gambar 3 dimensinya. Kita lanjut ke gambar 3D varian terpilih. Nah, jadi inilah varian terpilihnya. Jadi tapi di sini vibrata tidak terlihat ya. Vibrata tidak terlihat, itu vibrata dari 10 ke 5. Nah, jadi ini bisa dilihat setiap komponennya. Saya tidak bisa menjelaskan karena waktunya terlalu singkat ya. Langsung saja dilanjut.
lanjut ke gambar dua dimensi komponen. Ya, ini gambar manualnya. Di sini ada V-belt, di sini ada rangka, di sini ada flywheel, di sini ada dinamo. Ya, seperti itu. Lanjut. Kita mulai lanjut ke standar operation procedure OPC. Ini adalah prosedur dari pembuatan rangka, bisa dibaca dan bisa dilihat. Ini dari proses pengerjaan flywheel. Ini proses pengerjaan dari dinamo dan puli. Maaf, gambar tidak sempurna, tidak ada garis tepinya, tidak ada garis putus-putusnya, dan gambar tidak sempurna. Maaf. Oke, kita lanjut ke OPC. Jadi di OPC ini menerangkan sebuah proses pengerjaan alat kami ini yang tahapnya dari rangka lalu ke tiang flywheel, lanjut ke lubang untuk pillow block sampai seterusnya. Ya, lanjut masuk ke pembuatan mockup, dan ini yang saya suka. Di sini yang pertama saya buat rangka, yang kedua di sini menyiapkan dinamo dan puli, yang ketiga di sini menyiapkan flywheel dan asnya, masuk ke pemasangan pillow blocknya, lanjut ke sistem yang lainnya. Nah, di sini mockupnya yang sudah jadi, alhamdulillah bisa digunakan dan langsung masuk ke daftar referensi. Terima kasih. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.